mulai ketahui tentang perencanaan, yaitu konseptualisasi dari sekian banyak aktivitas dalam bentuk program-program yang tersusun secara sistematis, logis, jelas makna dan tujuannya. Kemudian prinsip perencanaan pembelajaran yang harus dimiliki seorang guru dalam mengajarkan bahasa Arab. Yang pertama, prinsip prioritas, di mana sebelum mengajar, seorang guru itu harus memikirkan materi apa yang akan diajarkan atau yang akan disampaikan. Kemudian dalam prinsip prioritas dalam penyampaian materi pembelajaran, yaitu yang pertama, mendengar dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua, kalimat dahulu sebelum kata. Yang ketiga, kata-kata yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari sebelum kata yang jauh dan asing dengan seharian. Yang terakhir, mengajarkan bahasa sebagaimana penutur berkosakata aslinya. Yang kedua, prinsip koreksitas dan akurasi. Guru membiasakan kepada peserta didik untuk melatihnya kepada keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab. Kemudian dilatih mengenai tata gramatikanya dan juga macam-macamnya. Setelah dilatih, jika terdapat kekeliruan, seorang guru harus membatalkannya. Yang ketiga, prinsip gradasi atau bertahap. Prinsip tahapan pelajaran bahasa Arab yaitu kosakata, kaidah, dan makna. Yang keempat, prinsip emosional, di mana dalam proses pembelajaran ini harus mengandung suasana menarik dan menyenangkan. Yang kelima, prinsip esensi dan memperbanyak aplikasi. Pembelajaran bahasa Arab diarahkan pada pelatihan penggunaan atau praktik bahasa, dapat menciptakan kesadaran peserta didik lebih nyala berusaha menggunakan bahasa Arab dalam setiap aktivitas. Pertanyaan kedua, jenis-jenis tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, tujuan pembelajaran mendengar atau istima. Tujuan pembelajaran istima digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan khusus itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu sebagai agar peserta didik itu mampu memahami ujaran bahasa sehingga mampu merespon setiap ungkapan-ungkapan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Adapun tujuan jangka panjangnya yaitu agar peserta didik itu mampu memahami setiap ungkapan bahasa Arab yang ada, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun tujuan khusus pembelajaran istima, yang pertama itu untuk supaya peserta didik itu memahami dengan baik sistem tata bunyi, baik menyangkut huruf hidup maupun huruf mati. Kemudian memahami dengan baik intonasi dan irama bunyi makhraj huruf sambung dan huruf pisahnya. Kemudian memahami dengan baik simbol bunyi yang didengarnya.
kemudian baik makna dan kosakata, memahami fungsi gramatika bahasa Arab, memahami budaya asing terutama budaya bahasa Arab, mempunyai kemampuan mengingat sesuai dengan setiap ungkapan atau bacaan, punya optimisme terhadap apa saja yang didengar dan implikasinya. Tujuan pembelajaran percakapan atau kalam. Pembelajaran kalam pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalam dalam arti dialog dan kalam dalam artian monolog. Secara umum, tujuan pembelajaran kalam itu agar peserta didik memiliki kemampuan menyusun kalimat sempurna sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar, mampu memilih kata-kata yang tepat dan kontekstual, serta mampu berpikir dan berujar dengan bahasa Arab. Tujuan pembelajaran membaca atau qiraah. Secara umum, tujuan pembelajaran membaca qiraah adalah agar peserta didik itu mampu membaca setiap teks Arab dengan benar dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Keempat, yaitu tujuan pembelajaran kitabah atau menulis. Tujuan pembelajaran kitabah adalah di mana peserta didik itu memiliki kemampuan untuk menulis setiap ujaran yang didengarnya dan juga mampu menuangkan ide-ide atau gagasan yang ada di dalam tulis. Kemudian ditulis dengan tulisan yang benar dengan kaidah gramatika yang sesuai yang gramatika bahasa Arab yang benar. Untuk itu, maka sebelumnya peserta didik itu terlebih dahulu harus memiliki kemampuan istima dan qiraah. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang pertama, jenis bidang pembelajaran bahasa Arab dalam qawaid atau gramatika. Istilah gramatika ini digunakan untuk mengkategorikan materi pembelajaran bahasa Arab yang bersifat grammar, yaitu yang memiliki unsur sistem tata kalimat atau qawaid atau nahwu dan tata kata atau sorof. Ada dua kategori fungsi nahwu. Yang pertama sebagai alat untuk yang pertama sebagai fungsi pasif, yaitu sebagai alat untuk menganalisis teks yang sudah ada. Kemudian fungsi pasif sebagai alat untuk membuat teks yang belum ada. Bidang pembelajaran bahasa Arab dalam ma'ani atau semiotik. Pembelajaran ma'ani bagi peserta non-didik itu diawali lebih berorientasi pada memahami makna atau arti yang terkandung dalam teks Arab. Pembelajaran ma'ani terbagi menjadi dua. Yang pertama pembelajaran mufradat dan yang kedua pembelajaran terjemah. Pembelajaran mufradat itu di mana pemahaman makna bagi peserta didik non-Arab biasanya diawali dengan memahami setiap arti kosakata atau mufradat. Kemudian pemahaman tersebut dikaitkan dengan kalimat yang ada sehingga menghasilkan makna kalimat. Ada 3 asas penting dalam pembelajaran mufradat. Yang pertama, pembelajaran mufradat harus dalam konteks kalimat. Kedua, pembelajaran mufradat harus dalam konteks realitas. Nah, yang ketiga, pembelajaran mufradat harus dalam konteks kaidah bahasa. Yang kedua, pembelajaran terjemah. Pembelajaran terjemah itu kegiatan di mana
peserta didik non-Arab memahami bahasa asing ke dalam bahasa ibu atau bahasa lokal, ataupun sebaliknya. Pertanyaan yang keempat, yang pertama, jenis-jenis pembelajaran keterampilan bahasa Arab dalam pembelajaran keterampilan istima. Dalam pembelajaran keterampilan istima, pada dasarnya memiliki dua kategori. Yang pertama, al-aswad, dan yang kedua, fahmul masmuk. Al-aswad itu meliputi bidang-bidang kajian sifat-sifat huruf, makhraj huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf, dan cara membaca setiap fungsi tanda baca. Kemudian secara umum, kesulitan dalam pembelajaran al-aswad bagi peserta non-Arab meliputi susah membedakan bacaan-bacaan yang panjang dan pendek, kemudian bacaan double, bacaan huruf yang double, kemudian membedakan antara alif lam, yaitu alif lam komariah dan pensia. Pelajaran keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kitab dan muhadasah. Untuk dapat mempunyai keterampilan kitab bahasa Arab yang baik, maka harus menguasai bidang nahwu, shorof, mufrodat, uslub, ma'ani, dan wawasan kebudayaan. Dan untuk menguasai muhadas, keterampilan berbicara dalam arti muhadasah, maka tidak hanya cukup menguasai banyak mufrodat dan materi seperti yang di atas, tetapi harus ditambah dengan kemampuan istima dan fahmul masmuk. Pembelajaran keterampilan membaca. Dalam keterampilan ini, yaitu keterampilan yang mengubah lambang bacaan menjadi lisan, yang juga memperhatikan kaidah nahwu, shorof, dan makhraj. Pembelajaran keterampilan menulis atau kitabah. Bidang pembelajaran kitabah bagi peserta didik non-Arab biasanya meliputi pembelajaran menulis aksara Arab melalui imlak, dari pengenalan huruf sampai menulis kalimat yang panjang. Setelah itu dilanjutkan dengan menerjemahkan kalimat-kalimat dari bahasa ibu ke dalam bahasa Arab, dan yang terakhir menuliskan gagasan atau ide pemikiran ke dalam bahasa Arab sebagaimana orang Arab menulis. Selanjutnya, pertanyaan kelima, langkah-langkah yang harus diperlukan dalam mengantisipasi supaya suasana kelas menggairahkan. Yang pertama yaitu menenangkan niat belajar yang kuat, menyadari manfaat setiap tindakan, menjalin rasa saling pengertian, rasa saling memiliki, dan keyakinan dan kemampuan masing-masing dalam mencapai kesuksesan belajar. Dan bila aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan secara baik, maka suasana belajar di dalam kelas akan
akan mendatangkan keriangan, kegairahan, dan ketakjuban. Perayaan yang kecil mungkin sebagai ungkapan keberhasilan yang dapat membangun aspek-aspek tersebut perlu diselenggarakan. Penyelenggaraan perayaan tersebut bertujuan untuk penghargaan atas keberhasilan bersama, untuk membangun kesuksesan tanpa harus mengalaminya dengan rasa ketegangan dan penekanan, yang dapat membangun hubungan emosional yang kuat antara mereka walaupun mereka telah menamatkan studinya. Dan kaidah membangun kelas yang menggairahkan. Kaidah-kaidah yang dipakai sebagai dasar membangun kelas yang menggairahkan adalah kesepakatan, kebijaksanaan, kemudian prosedur dan peraturan yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap anggota komunitas belajar di kelas. Pertanyaan yang keenam, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Prinsip-prinsip dasar dan penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran harus berjenjang. Yang kedua, tujuan pembelajaran mencakup berbagai aspek. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran merupakan alat untuk mendesain proses pembelajaran. Yang pertama, penjenjangan tujuan pembelajaran bahasa Arab, yang dimana tujuannya itu sebagai sebagai bahasa asing dapat dilihat berbagai perspektif. Yang pertama, penjenjangan berdasarkan waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, tingkat atau kelas. Yang ketiga, penjenjangan berdasarkan logika keilmuan. Kedua, berbagai aspek tujuan pembelajaran bahasa Arab. Dilihat dari aspeknya, rumusan tujuan pembelajaran bahasa Arab dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi. Yang kedua, perumusan tujuan berdasarkan unsur-unsur bahasa Arab itu sendiri. Dilihat dari sisi taksonomi, tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tujuan kognitif, yang kedua tujuan afektif, dan yang ketiga tujuan psikomotrik. Tujuan kognitif pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu adalah memahami pengetahuan konseptual tentang bahasa Arab itu sendiri dalam bidang nahwu, seperti mengetahui dengan baik konsep jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan juga i'rab. Dan kemudian dalam bidang shorof, yaitu mengetahui konsep sigot, wazan, kemudian ibdal, iqlal, dan seterusnya. Dalam bidang al-aswad, mengetahui konsep makhraj huruf, perubah sifat huruf. Dalam bidang qiraah, mengetahui konsep dan macam-macam qiraah, tadrib, dan nar. Ketiga, tujuan pembelajaran sebagai alat untuk mendesain proses pembelajaran. Yang ada pun fungsi-fungsinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran sebagai alat untuk menilai pembelajaran. Yang kedua, tujuannya pembelajaran untuk membimbing belajar peserta didik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran merupakan kriteria untuk merancang materi pembelajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran menjadi semacam media untuk
komunikasi dengan rekan-rekan pendidik lainnya.